Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiao Yan yang pada saat ini masih terus bergegas maju, lalu setelah cukup lama berjalan pada akhirnya secercah cahaya segera muncul di hadapan semua orang. Begitu Xiao Yan keluar pada saat ini Xiao Yan segera merasakan sebuah tekanan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada teriakan tajam yang terdengar di telinga semua orang. Teriakan tersebut berkata siapakah yang pada saat ini berani menerobos. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara dan seketika sosok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan melihat seonggok makhluk yang pada saat ini sedang berdiri di atas tubuh besar merah tua dari seekor ikan raksasa. Tubuh dari sosok tersebut memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dan fluktuasi itu bahkan membuat Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sementara itu pemimpin dari klan Hiu Laut sebelumnya pada saat ini segera berkata kepada sosok yang merupakan pangeran ketiga, dirinya berkata kepada pangeran ketiga bahwa mereka tidak hanya menyerbu masuk ke klan mereka, tetapi mereka juga pada saat sebelumnya telah membantai ratusan anggota dari klan Hiu Laut. Oleh karena itu pada saat ini pangeran ketiga harus segera membalaskan dendam dari saudara-saudara mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan pada akhirnya pangeran ketiga pun segera memandang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Sesaat kemudian sosoknya lanjut berkata jika orang-orang ini membunuh orang-orang dari klan Hiu Laut, mengapa mereka pada saat ini tidak memiliki kekuatan kutukan di atas kepala mereka? Pemimpin anggota dari klan Hiu Laut sebelumnya pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiao Yan dan pada saat ini benar-benar terkejut. Sosoknya benar-benar tidak melihat adanya kekuatan kutukan yang pada saat ini melingkari tubuh masing-masing anggota Xiao Yan. Pada akhirnya dengan penuh ketakutan dirinya segera berkata bahwa apa yang dirinya katakan sebelumnya memang benar. Orang-orang ini benar-benar membantai semua penjaga dari iklan Hiu Laut. Pangeran ketiga pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya segera menghela nafas. Lalu dirinya lanjut berkata kepada kelompok Xiao Yan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara mereka menerobos, dirinya juga tidak tahu bagaimana cara mereka menghilangkan kekuatan kutukan tetapi sekarang mereka telah datang ke sini, oleh karena itu pada saat ini hanya ada satu tujuan dan mereka semua harus mati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah pangeran ketiga dengan tatapan dingin. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini tidak ada cara untuk bernegosiasi. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada semua orang agar mereka mengikuti Xiao Yan dan segera kembali melakukan pembantaian. Pada akhirnya kelompok dari tim Fearless dan yang lainnya pada saat ini bersiap untuk bertempur. Sementara itu Zhu Di pada saat ini mencondongkan tubuhnya ke samping Xiao Yan dan mulai memperingatkan Xiao Yan. Zhu Di berkata bahwa hiu yang duduk di atas ikan tersebut sangat kuat secara fisik, oleh karena itu pada saat ini mereka harus menghadapi sosok tersebut dengan berhati-hati. Xiao Yan pun mengangguk dan matanya juga tertuju pada pangeran ketiga yang duduk di punggung ikan raksasa. Selain dari sosok ini pada saat ini ada belasan sosok yang berada di belakang dirinya. Fluktuasi yang dipancarkan dari sosok-sosok ini sebanding dengan seorang Douxian bintang 3. Terlebih lagi jumlah mereka juga sangat banyak dan jika menghitung kekuatan ini dapat dikatakan bahwa kekuatan dari tim Xiao Yan pada saat ini sedikit lebih lemah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pangeran ketiga benar-benar memiliki niat membunuh yang seketika melonjak. Sosoknya pada saat ini segera bergegas dengan tombak hitam di tangannya. Melihat hal tersebut pada saat ini Zhu Di segera menghampiri Xiao Yan dan meminta Xiao Yan untuk mundur karena Zhu Di akan menghadapinya. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara sosok Zhu Di seketika bergegas ke depan, tombak emas bercabang 3 segera muncul di sela-sela telapak tangannya bersamaan dengan Zhu Di yang melesat. Guntur petir juga pada saat ini segera melapisi tombak dan pada akhirnya kedua serangan pada saat ini saling bertemu. Benturan di antara kedua tombak pada saat ini tidak bisa dihindari dan gelombang kejut pada saat ini segera menyapu ke segala arah. Benturan ini pun seketika mempengaruhi ikan besar yang dinaiki oleh pangeran ketiga. Sosoknya juga pada saat ini sedikit mundur dan benar-benar terkejut setelah mengalami benturan bersama dengan Zhu Di.
Pangeran ketiga pada saat ini menatap tajam ke arah Zudi dan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah anggota dari klan Raja Laut. Sementara itu Zudi pada saat ini segera tersenyum dan berkata bahwa laut memiliki aturannya sendiri, tidak peduli dari mana mereka berasal. Mereka yang berasal dari klan Hiu Laut harus mematuhi perintah dari klan Raja Laut mereka. Ini adalah aturan yang terukir dalam sejarah dan darah nenek moyang mereka. Oleh karena itu jika junior pada saat ini bodoh dan melanggar aturan maka dirinya pasti mengerti konsekuensinya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi ini pada akhirnya pangeran ketiga pun tiba-tiba gemetar, sosoknya segera menundukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak berani bersikap sombong, oleh karena itu pada saat ini dirinya berharap Tuan akan memaafkannya karena telah begitu ceroboh. Mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran ketiga Zudi pada saat ini tersenyum dan segera dengan marah berkata mengapa dirinya tidak memerintahkan semuanya untuk berhenti. Pangeran ketiga pada akhirnya mengangguk dan pada saat-saat ini benar-benar tidak berani menunjukkan keraguan sedikit pun. Dirinya pada akhirnya segera berteriak memerintahkan semua orang dari klan Hiu Laut segera berhenti. Pertempuran di kedua sisi pun seketika berakhir dan karena pertempuran baru saja dimulai, maka pada saat ini tidak terlalu banyak korban jiwa yang terjatuh di dalam pertempuran. Anggota dari tim Fearless dan tim Wilayah Laut juga pada saat ini hanya mengalami sedikit luka ringan. Sementara itu Zudi pada saat ini lanjut berkata agar pangeran ketiga membawa Zudi ke istana laut secepatnya. Zudi pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan sekarang benar-benar sangat khawatir dengan situasi dari klan Dewa Api Kuno. Sementara itu pangeran ketiga pada saat ini tampaknya khawatir. Melihat gelagat dari pangeran ketiga ini Zudi pada akhirnya segera lanjut berkata selama temannya baik-baik saja maka pangeran ketiga juga akan baik-baik saja. Pangeran ketiga pun tersenyum pahit dan segera menganggukkan kepalanya dan tidak berani mengabaikan apa yang diminta oleh Zudi. Pada akhirnya dirinya segera memerintahkan ikan raksasa untuk pergi dan memimpin jalan. Xiao Yan pada saat ini tampak tertegun kembali dan Xiao Yan pada saat ini dengan jelas dapat melihat alasannya. Xiao Yan juga menyadari bahwa klan laut telah dibagi menjadi 3 tingkat. Tampaknya Zudi adalah klan Raja Laut yang merupakan lebih unggul jika dibandingkan dari klan laut lainnya. Oleh karena itu di bawah tekanan garis keturunan darah orang-orang dari klan Hiu Laut harus mematuhi klan Raja Laut. Sementara itu Zudi pada saat ini segera mengajak Xiao Yan dan yang lainnya untuk bergegas. Semua orang pada akhirnya segera masuk ke kedalaman laut. Seiring berjalannya waktu Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa semakin jauh mereka menyelam, pada saat ini cahaya di bawah laut bukannya semakin gelap tetapi menjadi semakin terang. Memikirkan hal ini Xiao Yan seketika menyadari tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah dekat dengan jantung api. Tampaknya hal yang membuat laut di sini bersinar adalah jantung api. Xiao Yan pun benar-benar merasa sangat bahagia karena tujuannya pada saat ini sedikit lagi tercapai, tetapi meskipun begitu Xiao Yan segera menekan perasaannya karena pada saat-saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan rekan-rekannya. Pada akhirnya setelah cukup lama menyelam kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini melihat sebuah istana di bawah laut. Istana ini tidak berdiri di dasar laut tetapi melayang. Di bawah kepemimpinan dari pangeran ketiga semua orang pada akhirnya segera langsung masuk menuju ke istana. Begitu sampai pada saat ini banyak pasang mata yang menatap ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka pada saat ini tampak mendesis dan meraung seolah-olah tidak menyukai keberadaan dari orang asing. Melihat hal tersebut Zudi pada saat ini menutup dan seketika kembali membuka matanya dan tekanan darah segera keluar. Semua orang yang awalnya menatap dingin ke arah kelompok Xiao Yan pada saat ini seketika menundukkan mata mereka. Perasaan hormat pada saat ini segera terpancar dari masing-masing orang-orang yang sebelumnya memiliki permusuhan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena saat sebelumnya Xiao Yan telah melesatkan kekuatan spiritual. Xiao Yan merasakan aura yang familiar sebelum akhirnya bergumam bahwa Zhao Chang'an dan yang lainnya ada di dalam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Jin Chen Tao Tao juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan spiritualnya.
Setelah beberapa saat wajah Jin Chen Tao pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Dengan sedikit ragu Jin Chen Tao pada saat ini bergumam bahwa hanya tersisa 5 orang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk bergegas masuk. Xiao Yan pada saat ini tidak peduli untuk melapor kepada Raja Hiu Laut dan segera bergegas. Semua orang pada akhirnya segera mengikuti pergerakan dari Xiao Yan untuk menerobos masuk ke dalam istana. Begitu mereka masuk, air laut di sekitarnya pada saat ini berubah menjadi berwarna merah. Bau darah yang menyengat memenuhi air laut. Pada saat ini terlihat ada 5 sosok yang berlumuran darah dan mereka semua pada saat ini terlihat tidak sadarkan diri. Ketika Jin Chen Tao melihat hal ini matanya tiba-tiba menyusut. Jin Chen Tao benar-benar merasa hatinya seperti disayat oleh silet dan dirinya benar-benar merasa sedih. Namun Jin Chen Tao pada saat ini segera tersadar dan segera mengeluarkan ramuan penyembuhan dan memberikannya kepada masing-masing. Pada saat yang bersamaan di ujung istana sesosok tubuh berwarna merah darah pada saat ini terlihat sedang duduk. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada kelompok Xiao Yan apakah mereka adalah teman dari orang-orang ini. Mata semua orang pada akhirnya seketika segera terfokus kepada sosok tersebut. Sosok yang sedang duduk di atas singgasana ini pada saat ini menyilangkan kakinya ditutupi dengan sisik berwarna merah menyala dan penampilannya terlihat istimewa. Jika dilihat dari glowing ini semua orang seketika menyadari tampaknya ini adalah Raja Hiu Laut. Sementara itu Zhu Di pada saat ini berbisik di telinga Xiao Yan dan segera memberikan informasi. Zhu Di menjelaskan bahwa di klan Hiu Laut mereka hanya memiliki 1 raja dan 1 ratu. Selain itu juga hanya ada 1 wanita di seluruh klan. Bersamaan dengan informasi yang terdengar di telinga Xiao Yan di sisi lain Jin Chen Tao pada saat ini segera mengangkat kepalanya. Dirinya menatap ke arah Raja Hiu Laut dengan mata yang merah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun ketika Jin Chen Tao hendak berteriak dengan marah Xiao Yan pada saat ini segera menahan bahunya. Setelah Xiao Yan melirik ke arah Jin Chen Tao, Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan berkata bahwa mereka meminta maaf kepada senior karena mereka benar-benar baru di sini, oleh karena itu mereka telah menyinggung banyak orang dan mereka memohon maaf. Orang-orang ini adalah teman dari kelompok Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini ingin tahu siapa yang menyakiti mereka. Mendengar Xiao Yan yang bertanya pada saat ini Jin Chen Tao seketika terkejut dan merenung di dalam hatinya. Pada saat ini memang masih belum jelas bahwa semua ini dilakukan oleh klan Hiu Laut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Raja klan Hiu Laut segera mulai bergerak. Matanya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dengan lembut dan berkata jika dirinya mengatakan bahwa semua ini bukan dilakukan oleh mereka apakah kelompok Xiao Yan percaya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan lanjut bertanya apakah senior tahu siapakah yang melakukan hal tersebut? Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa dari nada suara Raja Hiu Laut dirinya tidak memiliki emosi apapun. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir tampaknya pada saat ini semuanya tidak dilakukan oleh klan Hiu Laut. Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak tahu tetapi dirinya pada saat ini benar-benar penasaran. Dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini bisa datang ke Istana Laut. Setelah selesai berbicara sosoknya menatap ke arah pangeran ketiga dan bertanya apakah dirinya yang pada saat ini membawa mereka ke sini. Pangeran ketiga pada saat ini sedikit ragu-ragu dan suasana hatinya menegang. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka memiliki darah keluarga Raja Laut. Setelah mendengar hal ini Raja dari Hiu Laut juga pada saat ini segera menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah matanya menyapu pada akhirnya tatapannya segera berhenti kepada Zhu Di. Setelah itu sosoknya lanjut berkata bahwa memang benar dirinya adalah keturunan dari keluarga Raja Laut. Tetapi kekuatan garis keturunannya benar-benar sangat tipis dan tampaknya keluarga dari Raja Laut atau Neptunus sekarang sudah layu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut pada saat ini Zhu Di segera berbicara dengan nada sedikit marah.
Zudi berkata bahwa keluarga dari Raja Laut pada saat ini masih sejahtera dan dirinya berharap Raja Hiu Laut menjaga ucapannya. Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa seseorang yang memiliki sedikit kekuatan dalam garis keturunan keluarganya benar-benar berani membuat kesalahan di depan raja ini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut, Zudi pada saat ini sedikit bergetar. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka Raja Hiu Laut akan memperlakukan Zudi dengan sikap seperti itu. Zudi pada akhirnya hendak membuka mulutnya tetapi segera dipotong oleh perkataan dari Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut segera berkata bahwa aturan yang ditetapkan oleh leluhur mereka adalah bahwa di era prasejarah keluarga Raja Laut memang telah melindungi keluarganya. Setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, kontrak dari garis keturunan ini juga sudah lama melemah, tetapi demi leluhur mereka pada saat ini dirinya bisa mengampuni nyawa mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka seharusnya lebih memperhatikan nada dan sikap mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut pada saat ini tiba-tiba Zudi terdiam. Sementara itu perasaan di hati Xiao Yan pada saat ini segera berubah menjadi dingin dan perlahan menatap ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Raja Hiu Laut belum menjawab pertanyaan Xiao Yan. Raja Hiu Laut pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan dingin, apakah mereka menginginkan jawaban? Jika begitu permasalahannya maka mereka bisa berpikir bahwa semua ini dilakukan oleh klan Hiu Laut. Inilah jawabannya dan apa yang pada saat ini mereka inginkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan menjadi semakin kesal. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya tidak peduli apakah mereka raja yang seperti apa dan Xiao Yan juga tidak peduli apakah dirinya seorang wanita atau bukan. Xiao Yan pada saat ini hanya menginginkan dirinya bertanggung jawab atas perkataannya. Jangan berpikir dirinya merasa hebat karena memiliki kekuatan kutukan yang dibanggakan. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin memastikan siapa yang telah menyakiti teman-temannya. Xiao Yan tidak memiliki niat lain, oleh karena itu tolong jawab pertanyaan Xiao Yan dengan jujur. Begitu Xiao Yan berbicara pada saat sebelumnya jari penghisap jiwa Xiao Yan mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Fluktuasi ini membuat semua anggota dari klan Hiu Laut pada saat ini menyipitkan mata mereka. Fluktuasi yang terpancar dari Xiao Yan sebenarnya telah memancarkan kekuatan kutukan. Raja Hiu Laut pun segera berpikir sepertinya Xiao Yan juga pada saat ini bisa menggunakan kekuatan kutukan ini. Pada akhirnya Raja Hiu Laut menyipitkan matanya yang indah dan segera bertanya siapakah mereka. Xiao Yan pun segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan dan ini adalah nama yang belum pernah dirinya dengar sebelumnya. Sebaiknya pada saat ini Raja Hiu Laut menjawab pertanyaan Xiao Yan karena kesabaran Xiao Yan benar-benar terbatas. Mendengar provokasi dari Xiao Yan ini Raja Hiu Laut pada saat ini secara alami tidak takut kepada kelompok Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata apa yang baru saja dirinya katakan adalah jawabannya. Xiao Yan pun seketika menjadi semakin marah dan tiba-tiba api menyala di mata Xiao Yan. Xiao Yan segera berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar sedang bermain dengan api. Setelah perkataan Xiao Yan terdengar suhu air di sekitar pada saat ini tiba-tiba meningkat. Api dan air adalah dua sisi yang benar-benar tidak cocok dan berlainan. Tetapi jika api pada saat ini terlalu kuat, air juga benar-benar harus berkompromi dengan kuatan api. Sementara itu di sisi lain Raja Hiu Laut pada saat ini meraung marah dan berteriak bahwa mereka benar-benar berani bertindak sombong di wilayahnya. Setelah perkataannya terdengar para prajurit di sekitar segera berkumpul satu demi satu. Tim Fearless dan tim wilayah laut pada saat ini segera bersiap untuk melakukan pertempuran. Suasana di kedua sisi pada saat ini benar-benar seketika berubah menjadi menegangkan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin kalah berhadapan dengan kelompok ini. Xiao Yan pada saat ini tentu saja berpikir bahwa Xiao Yan memiliki tanggung jawab atas keselamatan dari klan Dewa Api Kuno. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan mereka.
Sementara itu di sisi lain Raja Hiu Laut pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya dan sebuah salib merah segera muncul, dirinya segera mengencangkan jari-jarinya dan gelombang kuat segera memancar dari tubuhnya, kekuatannya setidaknya telah mencapai puncak Dosian Bintang 7 atau bahkan bisa setara dengan Dosian Bintang 8, dengan momentum yang terpancar mata semua orang pada saat ini sedikit menyusut. Namun sosok Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming karena Xiao Yan tidak peduli apakah dirinya berada di puncak bintang 7 atau bahkan bintang 8, Xiao Yan benar-benar tidak akan pernah memiliki rasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Pertempuran pada akhirnya akan segera pecah di istana tetapi pada saat pertempuran ini akan berlangsung, serangkaian langkah kaki dengan cepat segera datang dari luar istana. Seorang prajurit pada saat ini segera berteriak menyampaikan informasi kepada Raja Hiu Laut. Sosok tersebut berkata bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua telah terbunuh di dalam pertempuran. Suasana tegang sebelumnya segera pecah dan mata indah dari Raja Hiu Laut tiba-tiba menyusut. Nada bicaranya seketika meningkat ketika dirinya bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Prajurit itu pun segera menjelaskan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua bertemu dengan setidaknya 100 orang, di antara mereka ada orang kuat yang merupakan Dosian Bintang 8, pangeran pertama dan pangeran kedua telah dikalahkan dan dipenggal oleh seorang Dosian Bintang 8 dari kelompok mereka. Mendengar hal tersebut nada suara dari Raja Hiu Laut pada saat ini kembali meningkat. Dirinya tanpa sadar bergumam apakah itu adalah bintang 8 Dosian. Setelah selesai berbicara pada saat ini Raja Hiu Laut segera memerintahkan semuanya untuk bersiap berperang. Raja Hiu Laut pun seketika bergegas tetapi sesosok tubuh pada saat ini tiba-tiba bangkit dan berdiri di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini dengan pedang berat misterius segera menghalangi jalan dari Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening menatap ke arah Xiao Yan yang menghalanginya dan pada saat ini segera berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka tidak dibunuh oleh klan Hiu Laut. Jika klan Hiu Laut mereka tidak membawa orang-orang ke sini mereka semua pasti sudah lama mati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak meragukan perkataan dari Raja Hiu Laut. Xiao Yan sebelumnya telah menyadari dan menemukan bahwa tidak ada kutukan pada Zhao Chang'an dan yang lainnya yang terluka. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah mereka tahu siapa orang yang telah melakukan hal tersebut. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiao Yan ini Raja Hiu Laut pada saat ini tidak ingin berbicara omong kosong kepada Xiao Yan. Pada saat ini klan dari laut benar-benar sedang menghadapi ancaman besar. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa jumlah orang yang mendobrak pegunungan kali ini sudah lebih dari 100 orang. Memang ada beberapa tim yang telah dimusnahkan oleh klan Hiu Laut. Namun pada saat yang bersamaan tim Hiu Laut menemukan kelompok-kelompok ini yang sudah tergeletak di sana. Orang-orang ini sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri dan dirinya memutuskan untuk membawa mereka ke sini. Tetapi selain dari orang-orang ini ada juga beberapa mayat dan Xiao Yan pada saat ini bisa melihatnya. Setelah selesai berbicara Raja Hiu Laut segera memerintahkan orang-orang untuk membawa mayat-mayat tersebut keluar. Mayat-mayat ini semuanya terbakar dan tidak dapat dikenali sehingga tidak mungkin untuk membedakannya dari penampilannya. Semua orang pada saat ini memperhatikan mayat-mayat yang tergeletak. Bersamaan dengan hal tersebut Nan Erming saat ini dengan hati-hati memperhatikan satu sosok mayat. Nan Erming pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan agar Tuan Muda Xiao Yan kemari dan melihat hal ini. Orang ini tampak seperti familiar bagi Nan Erming dan Nan Erming sepertinya telah mengenalinya. Begitu Xiao Yan berjalan mendekat Xiao Yan pada saat ini juga sekilas mengenali orang ini. Xiao Yan sedikit terkejut karena mayat ini sebenarnya adalah salah satu kelompok dari geng Ping. Xiao Yan tentu saja memiliki kesan karena Xiao Yan dan kelompok geng Ping telah menghabiskan banyak waktu bersama. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya dan bergumam ternyata memang benar menurut Xiao Yan. Geng Ping ini benar-benar sangat luar biasa. Di permukaan geng Ping tampak mudah didekati dan suka membantu. Geng Ping juga tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi pada saat ini faktanya dirinya telah berkomplot melawan tim Fearless.
Jika begitu permasalahannya permainan ini akan segera berakhir dan rubah tua ini tidak akan bisa lagi menyembunyikan ekornya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bertekad pada akhirnya di sisi lain Raja Hiu Laut segera mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata sekarang Xiao Yan sudah tahu jawabannya dan Xiao Yan bisa pergi. Setelah mengatakan hal tersebut Raja Hiu Laut segera mengambil langkah maju dan semua prajurit dari klan Hiu Laut bersiap untuk bergegas. Namun pada saat ini Xiao Yan berdiri menoleh ke arah Raja Hiu Laut dan perlahan berkata meminta mereka untuk menunggu sejenak. Xiao Yan lanjut berkata bahwa menurut Xiao Yan mereka pada saat ini akan bisa membentuk aliansi. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit keterkejutan di matanya seolah-olah tidak menyangka Xiao Yan akan mengatakan hal ini. Raja Hiu Laut pun tertegun sejenak sebelum akhirnya dirinya segera berkata kepada Xiao Yan, dengan nada meledek dirinya berkata bahwa kekuatan Xiao Yan tidak lebih dari Dosian bintang 5, oleh karena itu pada saat ini apakah yang akan bisa dilakukan oleh Xiao Yan? Bukankah Xiao Yan juga baru saja mendengar bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini adalah seorang Dosian bintang 8, bahkan Raja Hiu Laut juga tidak yakin bisa menandinginya? Lebih baik pada saat ini kelompok mereka segera pergi dari sini atau mereka akan mati. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan tidak merasa marah dengan ledekan dari Raja Hiu Laut. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini memang terlihat lemah, tetapi setidaknya pada saat ini ada Zudi yang masih dalam tahap Dosian bintang 7. Xiao Yan pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa tidak masalah jika mereka tidak ingin membentuk aliansi, tetapi bolehkah Xiao Yan pada saat ini ikut bersama dengan mereka? Orang-orang tersebut telah menyakiti teman-teman Xiao Yan dan kebencian ini juga telah dipalsukan, oleh karena itu tidak peduli apakah mereka memiliki Dosian bintang 8 Xiao Yan pada saat ini akan pergi menemuinya. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini bersikeras Raja Hiu Laut tidak bisa berkata lebih banyak lagi, pada akhirnya dirinya hanya bisa mengangguk di tengah-tengah desakan dari Xiao Yan telah banyak waktu yang tertunda dan sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa mereka boleh mengikuti kelompok dari Hiu Laut jika mereka mau, tetapi mengenai hidup dan mati mereka pada saat ini kelompok dari klan Hiu Laut tidak memiliki kendali. Mereka tidak akan berani bertanggung jawab dan selain itu mereka juga jangan menghalangi apa yang akan dilakukan oleh klan Hiu Laut. Jika mereka menghalangi klan Hiu Laut maka klan Hiu Laut juga akan memperlakukan mereka sebagai musuh. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini tanpa basa-basi segera melesat menjadi bayangan merah dan bergegas. Di luar istana sudah ada puluhan ribu tentara Hiu Laut yang menunggu perintah dari Raja Hiu Laut. Pada saat bayangan merah melesat semua orang pada akhirnya segera bergegas dengan kekuatan yang sangat besar. Jin Chen Tao juga pada saat ini merasa berapi-api dan segera berkata agar mereka juga pada saat ini segera pergi. Jin Chen Tao berpikir semua yang dialami oleh klan Dewa Api kuno pasti akan ada hubungannya dengan seorang Dosian bintang 8. Saat ini dirinya benar-benar ingin melihat tim manakah yang telah berani menyakiti orang-orang dari klan Dewa Api kuno. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan semua orang pada akhirnya segera bergegas mengikuti kelompok dari Iblis Hiu melesat. Pada akhirnya pada saat ini Raja Hiu Laut memimpin pasukan klan Hiu Laut dengan momentum yang besar. Xiao Yan juga memimpin lebih dari 50 orang dari tim Fearless dan tim Wilayah Laut untuk berangkat. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Yan pada saat ini menoleh untuk melihat-lihat ke arah dasar laut yang lebih dalam. Xiao Yan pada saat ini memiliki perasaan aneh di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan kembali memalingkan wajah. Xiao Yan segera mengeluarkan cetak biru dari jantung api. Xiao Yan juga seketika melihat bahwa cetak biru itu pada saat ini segera memancarkan cahaya yang terang. Melihat hal ini Xiao Yan semakin yakin bahwa jantung api ada di suatu tempat di dasar laut. Namun pada saat ini klan api kuno begitu juga dengan Zhao Chang'an telah terluka parah. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan dari jantung api.
Xiao Yan pada saat ini terus melesat mengikuti pergerakan dari semua anggota klan Hiu Laut, sementara itu di sisi lain pada saat ini pertempuran yang berada di sini telah berakhir, hanya ada beberapa sosok yang tersisa pada saat ini dan semua orang benar-benar terluka parah. Pada saat ini ada 100 orang yang berdiri setelah memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Jika Xiao Yan melihat sosok pemimpin dari kelompok ini, Xiao Yan akan mengenali bahwa sosok tersebut adalah Geng Ping. Kelompok Geng Ping yang semula hanya berjumlah belasan orang pada saat ini benar-benar tanpa diduga telah meningkat menjadi 100 orang. Semuanya mengenakan baju hitam dengan kata ajaib yang tercetak di dada masing-masing. Selain itu di antara kelompok ini ada juga orang lain yang tentu saja akan dikenali oleh sosok Xiao Yan. Sosok ini adalah Suesi dari Istana 10.000 Iblis dan di sebelah Suesi ada sosok pria berjubah hitam. Semua orang pada saat ini tampaknya mendukung Geng Ping sebagai pemimpin mereka. Sementara itu Geng Ping pada saat ini segera mencubit pipinya sebelum akhirnya menarik telinganya dan merobek seluruh wajahnya. Ternyata Geng Ping selalu memakai topeng kulit manusia di wajahnya. Bersamaan dengan hal tersebut salah seorang prajurit segera berkata kepada Geng Ping yang ternyata memiliki nama asli Mo Ning. Sosok tersebut berkata kepada Geng Ping bahwa 10 tim dari Istana 10.000 Iblis telah berkumpul. Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Geng Ping yang 180 derajat berbeda dari wajah sebelumnya seketika tersenyum. Geng Ping pada akhirnya segera berbalik dan bertanya apakah mereka sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala istana. Mendengar hal tersebut Suesi pada saat ini sedikit melangkah maju dan segera mengangkat tangannya. Segera setelah itu sebuah tanda muncul di tangannya dengan kata ajaib yang tertulis di atasnya. Mo Ning pun tertawa dan segera mengambil token yang berada di tangan Suesi. Setelah itu Mo Ning lanjut berkata bahwa sekarang mereka telah memiliki token iblis, dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bisa menyelamatkan kakak senior mereka yang disegel. Setelah selesai berbicara Mo Ning pada saat ini segera mengeluarkan potongan hitam kecil lainnya di tangannya. Potongan kecil itu seketika bergetar dan guncangannya menjadi semakin jelas. Mo Ning pun seketika menatap ke arah kejauhan di lautan dan sepertinya dirinya sudah bisa merasakan ada sesuatu yang datang. Mo Ning pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata sepertinya dirinya juga ada di sini. Inilah yang membuatnya penasaran karena saudara Xiao Yan ini benar-benar menyembunyikan sesuatu di dalam tubuhnya. Dirinya benar-benar ingin tahu sebenarnya apa yang berada di dalam tubuh Xiao Yan ini. Jika bukan karena perintah dari Tuan Istana, Mo Ning pasti sudah membunuh Xiao Yan sejak lama dan membedah tubuhnya untuk mengetahui apa yang berada di dalam tubuhnya. Lalu setelah selesai berbicara Mo Ning pada akhirnya tersenyum aneh di wajahnya. Mo Ning pada saat ini terdiam seolah-olah sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya menatap tajam ke arah kejauhan karena ternyata ada janda pirang yang sedang pargoy.